juga tidak mempertimbangkan nadornya. Yang jelas Malikiyah tidak makruh kalau mutlak yang tidak makruh meskipun Fuqihah Fahaka nggih. Meskipun Imam sinten Abdari, meskipun Imam Abdari mengatakan lek anake utawa wong tuane utawa bojone niki melok gak apa-apa. Melok gak apa-apa. Niki masih semutlak itu loh nggih, masih belum. Melok gak apa-apa. Belum sampai membahas nadornya. Makanya kados wau Safiyah pun juga makruh. Linisa pun makruh hukumnya. Tapi ini yang paling bagus yang itu, yang zaud itu ya, karena ya umumnya zaud kan kalau Safiyah kan ya haram. Karena wajib maskan ya. Harus wajib fil maskan karena ini musud. Nah, kalau ngarani musud wong Jawa. Wajib musud. Lah ini loh. Tapi ini ada solusi musud ternyata gitu. Itu solusi musud untuk mutabatul zaud. Hanya saja ini kok belum ada kejelasan kalau ada nador nanti menjadi haram atau tidak. Ya tapi lumayan lah, minimal mungkin lek metu sing wedok kon cadaran kebutan oh piye atau bagaimana atau sanun itu yang dimaksud ya monggo lah pun itu kita langsung bahas gitu. Yang jelas satu yang nisa napa nisa dibahas kenten oh mungkin kita angel kon makruh angel kaya saya jadi ngeten mawon yang tidak makruh melihat realita kita ada solusi lain betul. Karena pasti bareng loh Pak. Sing lihat akhul Pak juga. Ya akhul ku manune kari dhewe Pak. Metune kari dhewe realitane dhewe gak enak semonten iku. Itu solusi di catatan. Ya kan dari ibarat tadi terus kita kan mengarahkan. Lah nggih niku teng catatan mungkin dimasukkan, tapi kita bahas waqiah dulu. Waqiah kita iya wedok iya bareng. Nah ngene jenengan enten mboten sing ngeri dhewe. Ya wonten makane kula bareki pertanyaan ini. Nanti kita catatkan seorang wanita itu sebaiknya biar tetap dapat kesunahan, akhirnya dia harus ngeri. Itu catatan kita, tapi kalau ada nador makanya kalau bisa di istighfar baru wonten maksudku. Nah tapi ini kalau haram wah ini dulu haram apa ya wong wedok ini. Tidak ada solusi ini. Nanti ikhtilatnya belum. Tapi ikhtilatnya betul nggih, muga umum tempat umum. Tempat umum berarti tidak ada ikhtilat. Makanya pun kaula kan mengharapkan jangan ke situ nanti melebar. Tapi kalau berkaitan dengan masalah tentang mengiringi jenazah bagi wanita, ini ada itu lebih sunnah dari hadis riwayat Bukhari dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang mengatakan qalat hina anit tabail janaizi walam yujam alaina. Kemudian ketika itu dipun pahami ternyata hukum kemakruhannya itu bermakna tanzih. Haram dosa berarti nggih. Makruh tanzih murni mak. Berarti enggak. Iki anu. Monggo. Iya bagus. Filpatan masa bukti teng upae lawan saya ada isaun wakin kuliah lahun nah dan ika bahal kapu ayatuna amamaha fihi nazarun malayaku tu ayat juga dalika ilari arifin kau habinadin muharramin kau istilah tibirijal Bali malah haram. Nah nggih niku karena ngari iki ngomongnya hukum asal. Adapun yang adalah hukum ngarit nazar dan mekar kalau itu kuwi orang aja itu haram. Nah nggih, masih kurang ngenten. Karena melihat realitanya, masih kurang ngenten. Sebenarnya kalau makro kan niku ngenten lho ibarat kalau makro iki dhek sing apik ning ngarep ning mburi. Mas makro nggih. Nggih. Sing apik ning mburi ning ngarep. Nggih. Pokok ra ono nazar, ra ono ikhlas. Enggak ada arit. Enggak ada yang mengharamkan. Kalau ada yang mengharamkan malah ya panggah no. panggah haram. Iki masalah itu ora
wong wedok iku ora kok masalah ngiring jenazah pun model ikhtilat yo karo masalah ngono lho. Angane berarti. Pun berarti deal nggih. Nggih. Saya ngapunten sumpama mengke bagi wanita hukumnya mengiring jenazah, hukum asalnya haram, hukum asalnya makruh. Hanya saja karena realita kita terjadi nador, ikhtilat, nanti ngeten mawon, ngeten. Hukum asalnya seorang wanita itu makruh. Kalau terjadi nador atau terjadi percampuran laki-laki dan wanita maka menjadi haram. Ini sing perempuan, catatan mungkin tambahnya. Sebaiknya bagi seorang wanita kalau hendak mengiringi jenazah itu tak akhor nggih ibarat ngono nggih di belakang mburi dhewe pol yang sabu urfan nggih yang tidak dikatakan medhot sangka ngiringi jenazah niku wau niku untuk yang wanita. Untuk yang laki-laki deal niku wau hanya saja yang rokib tadi selain Imam Sauri belum ada nih ibarat yang mengatakan rokib itu juga afdal di depan enten. Ya ikan hanya bandingan tetap Abdul kan ada bandingannya, cuma itu kan dibanding. Oh nganu rokib ibaratnya ngatok kalih masih ibaratnya. Itu loh, rokib pada rokib kuwi sing apik bakal sing ngarep karo sing mburi. Ya nggih ibaratnya sing niku kula pados. Ibarat sing rokib paling rokib apik seneng ngajeng. Ibarat niku sing dipadosi malah ketau. Rumah sekolah dari dibaca rumah sekolah. Yang ada wong rokib ma'al jenazah malahan semetu. Jadi itu loh, tadi kan ada secara di Wakaeram. Ya itu kan masalah antaranya yang kita Abdul, kan urutan. Lek masih itu mutlakon antara rokib. Tapi kalau rokib antara rokib belum kayak. Nah ini ibarat selain karena Imam Sauri tadi kan mengatakan Khalfa itu lebih afdal. Imam Sauri dan yang menjadi muqabbalah Imam Sauri siapa? Ibaratnya nek bandingane kuwi mungkin bandingane karo wong mlaku wong piye. Betul, rokib kali rokib yang sapa? Napa? Imam Sauri itu Imam Sauri madzhab Kiambak. Ini nyebut. Nggih monggo Mas. Berarti kan Wala Syafi wala Shahab wal afdal ayam Syafi banding Syafi yo wa yakuna qariban minha wa kullu ma qariban minha fa huwa afdal. Kan awalnya gitu kan setiap siapa yang paling dekat itu yang afdal. Nggih. Sawa'uka narokiban au masih. Nah ini yang dekat-dekatan. Kalau kita melihat depan belakangnya, nanti masih pulau, tidak melihat dari dekat atau jauhnya, tapi melihat dari depan atau di belakang. Ini kan ngomongnya cedek-cedekan. Cedek nang ngarep cedek nang mburi iki luwih apik sing cedek. Tapi lek sing nang ngarep kali sing nang mburi. Padha cedeke. Iki afdal yang mana, Mas? Ya iki ibaratnya niki udam itu juga berlaku untuk rokib. Afdal udam. Oke, ibaratnya. Wayun jabul ikulin musayyin qadirin al-masyurin itiba. Wayukrahu al-qubuli ghairi udrin fi zihabihi ma'aha walau li liman sobin duna rujuihi. Wa kaunuhu walau li raqibin qudamaha. Itiba. Walau li raqibin. Oh, berarti jangan goyang ya, berarti masih kurang ngeten. Jadi keafdalian itu ternyata masih dan raqib sama antara sama. ini Ini apa? Monggo. Ini yang sore, ini haya niat sesuai. Nggih, monggo. War rokib al qarib afdalu minar rokib al ba'id. Nggih. War amal afdalu minar Wah, barang belum masuk pun. Terus ngeten hadis wau sing wa hakim masih Khalfahan niku enten sing komentare niku libayanil mafdul. Nggih. Oke. Yang Imam Sauri niku ta? Ya kabeh enggak lihat. Nggih. Saya tapi mboten anu nggih, mboten mempengaruhi esensi jawaban kita Mas Ikram ngoten. Nggih. Berarti saya runtutkan dulu nggih. Dari pertanyaan bagaimana hukum mengiringi jenazah dengan berada di belakang jenazah? Tetap sunnah. Jawabannya tetap sunnah. Nanti jawabannya tetap sunnah bagi laki-laki. Ngoten nggih. Bagi wanita hukumnya makruh kecuali terjadi perkara yang diharamkan
semisal melihat kemudian ikhtilat bercampur maka menjadi haram. Catatan yang pertama tentang keafdaliyahan, orang yang berjalan dengan berkendara itu lebih afdal orang yang berjalan. Ini ya. Kemudian orang yang berjalan posisi berjalan dan mengendarai itu yang paling afdal di depan. Ya, ngoten nggih. Catatan lagi dimakruhkan berkendara bersama mayit mantu mboten jenenge numpak mobil bareng Pak. Ibaratnya jenenge lho. Ma'ahawan wa yukrahu ma'ahal. Ribon. Seniki menjadi kendala lagi Mas kula. Dari semuanya sudah deal, tinggal satu nih yang belum kita dealkan. Masuk ya makruh tenan. Saiki mari dong. Soalnya aku mau mobil lah. Kamu lagi mobil. Kan ini ibaratnya jelas nggih, lek rujuk mboten makruh, lek bak budale makruh. Dari lho. Kecuali ada uzur. Uzurnya yang dilalah yang ada contohnya itu loro kali sakit dhaif, tuwa lah. Nah saiki nomor ya Pak, bar manggul langsung batas munggah ya. Masa ya makruh Mas. Mesane mobil. Wis wonten mawon makruh, wonten mawon makruh lho ya. Iki pun wami wonten makruh harus dilakoni ora apa-apa. Makruh kan nggih makruh tanzih, mboten makruh tahlil. Lah nggih, wis wonten mawon nggih makruh, wonten mawon nggih. Dikan ya arek to mobil kan cecek ciprang dino enek. Pripun? Monggo kula iki disepakati mubaki sih Mas kula, sampun dibebankan nang kula tok, ngono lho. Makruh lho, makruh niki soalnya niki hasilnya bisa. Makruh nggih. Nggih. Makruh ngoten nggih. Numpak mobil bareng jenazah niku hukumnya makruh. Monggo Mas Leboyo pengen nanggapi. Oh, mboten niku lek makruh. Jawas maksudnya. Lek makruh ra nek sing nyupir ngono. Tak mobil iku, gak ono sing nyupir iku. Lah nggih, mboten Mas kula monggo ngoten Mas kula. Atau yang dimaksud hukum niku mergo numpak anune, numpak kerandane. Monggo. Nek enten ibarat iku monggo. Yang dimaksud wa ma fi mana rukum wa adalah numpak jenazah maksudnya. Pak kereta. Iki lek sopire ora. Lha numpak jenazah sama makruh ya. Sehingga nek sakit ya ra makruh. Mingko sanuke mingko makruhe anu kamel mayit gawe mobil malahan. Mboten rukup mahal, bahasane niku jelas sorry. Warukubu mahal ngoten ta nggih? Nggih. Lah niku makruh. Bareng-bareng numpang. Lah nggih, Mas kula niku indikasinya ada dua, Mas kula ngenten lho. Apa sing dimanane rukup iku numpaki kerandane atau kita mencarikan bahwa nyilat jogo jenazah itu udah menjadi kemakruhan. Sebab contoh yang menghilangkan kemakruhan teng mriku niku loro kalih tuwa enten nggih. Bocah ini udah enak lho ya. Saya menambahkan ya Pak. Kalau saya cenderung yang tidak apa-apa. Artinya mubah lah, tidak makruh ya. Karena nanti kalau kita hukumi makruh, nanti dampaknya macam-macam. Nah, saya ada ibarat fa'in raqiba fi insurah filamnya akun bihi ba'as. Ini ada hadis dari Kanjeng Nabi ya, yang falama insarafa utiya bi farosin ma'ruf faraqibah. Kanjeng Nabi juga pernah naik kendaraan ya. Tetapi ketika nanti perempuan itu dihukumi makruh, padahal ada perintah untuk kita ya ada hukum termasuk ibadah, entah itu ibadah termasuk makruh atau ibadah yang nanti dimasukkan ke sunnah. Kalau saya cenderung ke tidak apa-apa selagi tidak ada itulah fitnah yang seperti tadi yang sudah ibaratnya disampaikan sama saudara kita yang ada di sana tadi. Jadi nanti kalau kita pukul rata itu makruh, itu nanti dampaknya ya satu sepi ya, tidak ada perempuan yang mau mengikuti itu ya. Begini Pak, maksudnya begini. Kita membahas teori hukum. Iya. Tidak kok menurut saya Iya. Ini menurut saya. ya. Kalau kita mengatakan itu jawas tidak makruh, monggo pakai ibarat yang mana? Pakai tandensi yang mana yang menjadi rujukan kita, referensi kita yang mana? Kalau itu tidak makruh, monggo lek wonten tidak makruh. Baik itu wong wedok utawa wong lanang.
Ya wong wedok sing awale niku wau nggih, utawa wong lanang sing numpak bareng niku nggih. Sing wong lanang sing jare kepecah namung sing numpak bareng. Lek wong wedok niki kayaknya apa tenan untuk tidak makruh. Ya memang sulit ya untuk mencarikan ibarat untuk ketidakmakruhan si wanita untuk. Tetapi ya itu tadi realita yang ada ketika kita hukumi makruh, nanti kebanyakan masyarakat awam itu ketakutan karena nanti ada dua makruh tanzih atau makruh tahrim. Mungkin ditambahi ini makruhnya makruh tanzih sehingga tidak berdosa. Ngoten nggih? Ben jelas nggih? Ya, agak rinci begitu. Terima kasih. Karena kalau nanti saya pukul rata makruh ada dua kemungkinan, tanzih atau tahrim. Terima kasih. Makruhnya tanzih masukkan. Pun saniki kembali ke janggalan tadi. Kalau sing numpak niku wau pripun? Setuju dengan makruh? Redaksi ibaratnya lho nggih. Yang makruh tanzih itu niku wau nganu nggih. Ibarat Perempuan. nisa nggih. Iya nisa. Ibarat nisa. Untuk yang rokib bagi laki-laki itu tidak dihukumi makruh lah. Yang ma'aha Pak, yang ma'aha. Ya, mau ma'aha. Yang ma'ahanya. Iya. Sebentar, kalau mahal saya cari ibaratnya dulu. Nah, ini yang ma'aha. Sendirian ya. Ma'aha itu buatan dengan pangan kami lho. Nggih. Ma'aha itu kok buatan sarang nggak jenazah buatan. Pripun? Niku tasawur saking namanya musayyid iku nggih ketika mansub ila jenazah berarti ya ma'a jenazah. Soalnya ngeten li anahu idza ba'uda lam yakun ma'aha. Idza ba'uda lam yakun ma'aha. Nggih. Berarti kan bahasa ma'aha itu untuk mengcover bahwasanya musayyid itu masih satu rombongan dengan jenazah, bukan kok bareng numpak napa mboten Mas. Lah nggih, kan ngenten. Ya saya udah jenengan matur ngoten nggih. Selama kita dikatakan mutabah itu selama urufnya itu mansub ma'aha. Nih. Terus ibarat ma'aha niku berarti pripun? Pokok numpak ngiring jenazah makruh. Yang saya jenengan ngomongnya ma'aha itu maksudnya itu ya dalam satu golongan ya. Lah enten ibarat wayukrahu arukubu ma'aha. Berarti ning golongan iki makruh malah. Hukum asale rukum nggih makruh ngoten. Hukum asalnya rukum makruh malah. Bentar, kalau hukum asalnya makruh nanti Ayo monggo ibarat lagi seperti monggo. yang tadi saya sampaikan ya tentang hadis Kanjeng Nabi ya kan. Falama insarafa atau bifarosin ma'rufin farokibah itu Kanjeng Nabi pun pernah rukum ya kan. Nanti kalau dihukumi makruh, lah ini kan bertentangan dengan hadis ini. Artinya ya kita rinci lah antara ma'aha itu pengertiannya satu mobil atau membarengi Sakranda Pak. sakranda lah, ini harus kita rinci. Maka hukum itu harus ditafsil ya. Monggo ibaratnya monggo. Ma'aha iku nggih gambaran niku tasik satu mansub. Mas kula masih janggal Pak. Karena tadi rukuk itu yang afdal itu di depan. Nggih afdol tapi Terus wae enten kesunahan kesunahan. makruh. Yo saya nggih, jangan ngomongne ternyata kemutrakan rukuk itu sama dengan masyi. Nggih. Padahal masyi itu juga sunnah. Nggih. Padahal ini mutlakil jami. Nggih. Dan ini mutlakil jami sita sunnah sita makruh. Niki kok malah janggal kula. Kan saking awal kan kula kan to, anten tarutupe jambak. Masih sunah mustaqilah, mustaqilah, sudah sunah mustaqilah, khalfa sunah mustaqilah. Jambak. Nggih, pun monggo terakhir. Ibarat yang mengatakan rukuk itu makruh secara mutlak. Nggih. Amalah kamu faqala al-ashabuna. Radhiyallahu anhu. Yukrahu arukubu fi dhihabi ma'al jenazah illa ayakuna lahu udrun kamarodin aw dhafin. Ma'al jenazah niku, kenapa saya mengatakan itu bukan dalam satu komponen, bukan dalam satu rombongan? Karena redaksinya itu setelah membahas depan belakang. Redaksinya nanti. Redaksinya seperti itu, karena setelah membahas depan dan belakang, terus ma'aha niku makruh. Kan wonten runtutan ibaratnya. Mboten. Untuk masalah ngoten. Lah terus ngeten lek wis ana makruh, lah kok ana afdal ya. Ngeten rukuk kiambak masih kiambak. Lah rukuk walaupun berangkat dari hukum kemakruhan, tapi untuk masru'iyah yang lain tetap ada keafdolan, ngoten. Oh berarti afdal makruh. Makruh tapi afdal. Mboten berangkatnya dari kemakruhan tapi berangkatnya rukuk itu Lagi. makruh. Tapi dari poin yang lain dia tidak mendapatkan keafdolan dari Lagi. jamaah. Makanya makruh tapi tetap afdal. Nggih mboten Lek campur campur. Lek ning ngarep makruh tapi tetap afdal. Coba jawab. Rukuk Nggih. dengan di depan jenazah itu makruh tapi tetap dapat keafdalan. Betul. Kalau kita melihat rukuknya makruh.
Tapi kalau melihat kuda mahal yang monggo ibarat yang setuju makruh rukuk. Selain yang ibarat tuntutan tentang khalfa dan amama loh, karena saya masih janggal, masa rukuk makruh. Kalau kita mutlak rukuk makruh, terus saya masih janggal. Ya, saya tidak setuju kalau rukuk mutlak makruh itu nggak setuju. Karena Kanjeng Nabi itu juga pernah rukuk. Ya, tetapi ada rincian wasunatu ayamsia amama janazah. Itu kan berbeda. Ya, jadi memang ada rincian hukum. Kalau yamsi itu ya dihukumi sunnah, kalau rukuk ya jangan makruh lah, karena nanti bertentangan dengan hadis bahwasanya Kanjeng Nabi juga pernah rukuk. Waktu itu naik kuda yang tanpa dihiasi, begitu kisahnya. Itu rukuknya Kanjeng Nabi bukan balik dari pemakamannya. Kenapa kok rukuk makruh? Karena Kanjeng Nabi dulu berjalan. Baru ada hadis lagi, Kanjeng Nabi pernah naik kendaraan ketika rujuk dari pemakaman. Ya, antara berangkat sama pulang itu kan nanti kalau dihukumi berbeda, ya nanti nggak sinkron. Karena apa? Yang namanya rukuk itu, maksud saya yang namanya rukuk itu entah berangkat entah pulangnya. Nah nanti kan rinciannya. boten saged. Berangkatnya benten langsungnya benten. Ya. Rukuk makruh ketika Ya memang Kanjeng Nabi rukuknya itu pulang kayak gitu. Tapi ini berangkatnya masa dihukumi makruh? Saya juga janggal gitu. Wow, kenapa kok menjadi makruh juga janggal, Pak? Soalnya Kan ibaratnya iki monggo Pak Mas. Monggo Pak. boten ngaten. Wa yukrahu rukubuhu fi diabi ma'aha. Dikhobari an Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'ana san rokabna bijana jatin fakola ala tahina ana malaikat telah ala akdamihim watu ala dhuri jawab. Niku sami kali temu niku. Nggih. Tapi lek teng Boten niki sing domo niki kok terus asile wong wong anu laku enggak. Iki sing domone ning kene gur anune bukan aslinya rukuk. Jadi sing anu ki sing bersamaan. Karena alasannya apa? Malaikat ki manggene neng delamaane jenazah. Saya enggak mahal berarti mereka anu berarti enggak Berarti Niki satu teng- mobil nggak makruh gitu kalau- maksudnya. penguatan bagi nganu nggih rukuk niku makruh niku teng qala fi syarhil muhadzab qala ba'sa bihi wa huwa li ghairi udhrin yukrahu. Nggih. karena hakikat tasyi itu kan ikram mayit kan tasyi. Ya, terus niki saking khasiatul yubi yang menukil dari syarah muhadzab qala fi syarhil muhadzabi qala ba'sa bihi wa huwa li ghairi udhrin yukrahu. Monggo, pun rukuk berarti niki numpak makruh nggih. Sah makruh nggih. Nggih. Pripun Pak Makros? Nek teng delok teng mriki ngoten. Berarti secara mutlak numpak motor itu makruh hukumnya. Boten yang bersamaan saja. Maaf, sing paling benar mahal Iya. tok. Makanya tadi dirinci, maha itu satu mobil. Apakah mobilnya sendiri-sendiri atau mobilnya itu untuk jenazah yang mengiringi pakai motor lah. Sekarang kalau dihukum semuanya makruh ya pakai motor bagaimana? Masa disamakan maha dengan yang satu mobil dengan jenazah? Saya ukuran di tadi Ini rinciannya sinkron gimana? mboten niku. Ya Nggih pun. kalau di Nggih pun nek makruh nggih, makruh mawon wonten lho numpak motor makruh ora dosa lho ya. Dosa. Sampun nggih, Mbak Makros pripun Ya nggih? wes makruhnya tanzih gitu aja lah guys. Wong tak enggak sing makruh ki sing bersamaan. ya sini sing mahal tok. Nggih. Jelas teng mriki wayu krawu kuku widiabi ma'aha. Nek sing dundur enggak Abdul Mas Katut itu sing tetap dulu karena itu hanya memerlukannya berdasarkan hadis. Mas Lebayan tambahan ibarat yang rukuk makruh. Ini bukannya apa? Enten tambahan ibarat Ayo, monggo. model.
Lek teng mukni niku kan sing demukrone dhahab atau pada saat kita berangkat. Kalau teng mukni itu wala karohata fi rukubi fil out. Jadi ketika pengiring jenazah itu kembali ke rumah itu tidak dimakruhkan untuk nopo nggih? Untuk naik kendaraan. Lagi niku kan belum, itu kan tasih bersembau toh, ada tambahan ibarat yang mendukung rukuk itu makruh, benar Mas Ibu? Habis pinten. Kuwi mayit numpak ya pembian kereta ngono kaya modele. Menawi Mas. Lah iya. Berarti niku bensin jan roh kabeh. Hah? Pun monggo tambahan ibarat lek wonten. Kalau Nah, awalnya ngono lho, nggih. kalau awalnya dipikul. Monggo. Itu ya. Tambahan ibarat terus hadis cerita ra apa monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunatu Allah yarkaba. Wasunatu. Allah yarkaba. Lah niku wis hadis ngono lho. Nah, derenge orang riyen. Li anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam maroqiba fi idin wala janazatin. Maroqiba fi idin wala janazatin. Sudahlah, tidak sunnah ternyata nggih rukuk nggih. Rukuk tidak sunnah. Berarti hukumnya makruh. Kan mukhalif sunnah. Tapi ada yang mengatakan makruh lho, Bun. Sadurunge lan dulu. Fa in raqaba fil insiraf lam yakun bihi ba'sa. Nggih, maksudnya memang anu nggih, memang berarti memang lek berarti motornya dituntun. Lagi ngoten lah. Ini Pak. Ya besok dituntun ya. Sebelum itu Kalau Pak. itu kan itibau jenazah Mobilnya kan gitu, tak Pak. jenazah. Nggih, betul. Enggak apa-apa. Berarti nek kados kita lek kangge kiai kan nggih. Pelaku. Panese Allah aku sih. Ya, soalnya aku terketika masalah iki, Mas. panese kan ngoten. Kereta jenazah saya Bon. lagi pesen. Ayo tenawan ngapunten iki lagi double moderator nggih, kanten langsung perumusan, kersane rumusane cepet. Yang terakhir saya beri kesempatan yang rukuk tidak makruh. Kalau ada ibaratnya. Hadis ritek lah. Yang berangkat. Kalau pulang saya setuju sudah ada. Berboyo pun tadi yang napa? Yang makruh itu yang budal. Yang mulih. Kalau makruhnya itu karena ada udur, seperti jauh itu wanita Pak. Jauh. Karena alasannya itu kan Maret kalau dhaif to wau semonten. Lek pomo saiki wis dadi budaya. Wani mboten menghilangkan hukum makruh. Lah yang menawarkan lho nggih. Lah yang menawarkan. Lek mboten nonton nggih saya rumuskan Ya, makruh. ini sebelum dirumuskan tentang masalah hadis yang tadi dibaca itu di Majmu' As-Sahih Muhaddab itu adalah hadis yang gharib. Jadi di syarah hadis tersebut marokiba fa'idin wala janazah itu artinya hadis tersebut keterangan itu gharib. Nah, kira-kira berani nggak kita memutuskan untuk hukum makruh? Kalau saya cenderung ya yang tidak apa-apalah, karena pada konteksnya di lapangan ada yang makamnya itu jauh tadi yang macam-macam lah ya. Dan silakan dirumuskan. Pun mboten nonton nggih, sing mboten makruh mboten nonton nggih. Ya, Tidak ada nggih yang tidak makruh. nggak ada. Ya tak dhewe ya. Ya nanti supaya nanti ditasah sama Bapak rumus Bapak Musafik. Hanya saja memang rumusannya rukuk itu kalau budale hukumnya makruh. Ma'ahai, rukuk ma'ahai berarti tidak kok sak mobil buatan tapi malah sik sak rombongan. Ibaratnya yang terakhir itu sangat sorry nggih. Wayusanu wasunatu nggih. Wasunatu Wasunatu alayat kiblat. Dan nabiya marokiba fi idin wala fi. Karena memang ada hadis yang menahyu untuk rukuk. Nggih, pun berarti saya revisi lagi. Tetap nggih, yang wow hanya saja revisi untuk hukum mengiringi jenazah dengan cara naik kendaraan ini hukumnya makruh. Tapi Hanya saja tetap afdal di depan masih makruh. ya. Ngoten nggih. Terus Kecuali Imam pulangnya, Sauri. terus pulangnya Monggo ditumpaki mboten napa-napa. Apa? Lah baksa bahasanya kan sudah tidak ada makruh, kesunahan. tapi ada Sudah rincian. tidak ada kesunahan. Pulangnya nggak apa-apa. Mboten iki mengiringi jenazah, Pak. Lek pulangi tidak mengiringi jenazah jenenge. Kecuali jenazah juga mulai malih. Pun ini yang sedikit menelisik kula yang mungkin nanti mau ditasrih oleh Bapak Musyafi adalah satu, ternyata melihat realitanya seorang wanita itu ya harum mengiringi jenazah karena ada nadar, ada ikhtilat. Kemudian naik kendaraan mengiringi jenazah itu bagi laki-laki hukumnya
makruh. Sampun nonton? Musawirin tidak ada, saya serahkan ke Mbak Musawir. Makruh kecuali ada kecualinya. Tadi Iya, kecuali ya memang kan kecuali bla bla bla. kecuali dia sakit Nah, itu. atau dia tua gitu. Itu berarti tua atau tidak mampu untuk melakukan berarti gitu. Oke, itu berarti bandingannya kan tidak mampu melakukan gitu. Atau dia tidak mampu berjalan. Bon, kemauan yang menjadi dia monggo. sedikit Pak, masalah perempuan yang makruh ketika tidak ada arit itu kan. Itu kan kalau di yang ada tadi kan ketika menghadiri pemakaman anaknya, orang tua, suami. Kalau dalam ibarat lain itu, tapi masalah ziarah saya tampilkan. Perempuan itu sunnah, tidak makruh. Sunnah ketika menziarahi kanjeng Nabi, Wali ulama dan jenengan. orang-orang soleh. Dalam artian berarti Ya, jenengan orang soleh. Amin. di suatu desa ada salah satu tokoh atau kiai yang meninggal, berarti kan tidak masalah. Perempuan ikut. Mungkin tidak kesunahan itu kan ziarah itu kan dosa kalau didhawuhi Pak Magus lho. Jadi ta'akhur wae lho. Akhirnya harus dipendem terus dhek apa niku? Masih kula ngoten. Karena memang ngilat dari apa jenenge mutabaat ini kan sudah beda dengan ilat ziarah ngoten Mas. Tapi kalau nanti sama Bapak rumus musafir berani ya enggak masalah lah. Tapi kalau jarang berani Mas menandirkan napa ziarah dengan tasyiul jenazah. Soalnya ada numpak lho Kak, makruh Pak. Masa ada ziarah ya makruh kan masa kias mal farek kan ya ora penak ta ngoten Mas Ridwan. Mestinya kalau kias ya tidak ada farek yang begitu jauh lah. Caranya sithik lah ngoten Mas. Kalau mau mengihakan ya aja itu banget ngoten Mas. Tapi ini nanti terserah Bapak rumus gitu. Yang intinya tetap ada dua kejanggalan, yaitu ternyata melihat realita ya wanita itu haram kalau terjadi nador dan ikhtilat. Naik kendaraan hukumnya makruh pun itu yang menjadi dua kejanggalan. Kula serahkan Bapak. Ini ya. Minta. Iya, belum. Matur nuwun waktunya. Dengan berbagai jawaban memang tampil banyak sekali dan lucu. Jadi ketika kita mulai jenazah ini yang afdol berada di depannya mayit,